Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taul Jinan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke Superlab 2. Oke, di sini terdapat topik itu pertama, pastikan kita akan konfigurasikan VLAN dan tracking. Lalu untuk DHCP server, di sini terdapat router on stick, lalu terdapat switch virtual interface. Nah, di sini kita menggunakan dua routing ya teman-teman. Untuk routing yang pertama itu EIGRP dan ada OSPF. Lalu di sini juga ada mutual redistribution dan data server, web server, lalu ada access juga. Oke, kita ke basic configuration terlebih dahulu atau part 1. Nah, di sini konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display teman-teman. Oke, kita mulai di switch 1 terlebih dahulu teman-teman. Ke enable hostname itu switch 1 teman-teman. Lalu enable secret SID. Oke, hanya pada switch 2. Nah, enable secret SID. Oke, pada router Oke, kita lanjut ke router 3. Kita masukkan enable secret ready. Oke, kita ke router 1. Oke, sudah, kita ke router 4 dan router 5 teman-teman. CR4. Oke, lalu kita enable secret kan. Oke, kita ke router 5. Oke, kita sekarang ke ini teman-teman, switch 3. Oke, sudah, kita ke switch 4. Oke, switch 5. Switch 6 teman-teman. Oke, kita ke MMS nya atau multi layer switch teman-teman.
ini ada MLS juga di sini. Oke teman-teman, mungkin sudah kita konfigurasikan semuanya ya teman-teman. Di yang selanjutnya kita masuk ke part 2. Sebelum kita masuk part 2, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini untuk MLS1 itu sudah enable secret dan host name. MLS2 juga, router 1, router 2 sudah, router 3 sudah, router 4 sudah, router 5 sudah, router switch 1 sudah, switch 2 sudah, switch 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, switch 6 juga sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke part 2 teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasikan VLAN terlebih dahulu dan kita akan melakukan trunking pada switch 1, switch 2 dan router 2. Oke, kita masuk ke dalam switch 1 terlebih dahulu. Oke, baik, di sini kita langsung saja masuk ke enable secret, lalu ke konfigurasi mode. Nah, di sini pada switch 1 itu terdapat VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Oke, lalu kita bikin VLAN terlebih dahulu, VLAN 10 teman-teman. Dengan nama VLAN 10 dan kita bikin VLAN 20 dengan nama VLAN 20. Oke teman-teman, kita lanjut ke interface RAFA atau interface range. Kita ke flash Ethernet. Di sini 0/3 sampai 4. Oke, untuk yang VLAN 10 itu kita 0/2 sampai 3 teman-teman. Oke, switchboard mode akses, kita switchboard akses VLAN 10. Jangan lupa untuk spanning tree protocol Portflash SPA/PO. Oke, kita lanjut ke interface RAFA 0/4 sampai 5 teman-teman. Kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20 SPA/PO. Oke teman-teman, di sini sudah teman-teman. Kita langsung saja untuk terang ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA 0/1, kita switchboard mode terang, switchboard terang VLAN 10 sampai 20. Oke, di sini kita ke switch 2 ya teman-teman, dan kita seperti biasa tambahkan VLAN 30 dan 40 teman-teman. Kalau ini 40. Oke, kita ke interface RAFA. Ini di sini untuk VLAN 30 itu menggunakan 03 dan 02 teman-teman, seperti biasa, berarti urut. Oke, A0/2 sampai 3. Kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30 SPA/PO. Oke, kita ke interface RAFA 0/4 sampai 5 teman-teman.
kita switchport mode akses, switchport akses VLAN 40. Kita SPA PO. Oke teman-teman, sudah. Selanjutnya kita ke router 2 teman-teman. Oke, kita akan mengkonfigurasikan memasukkan VLAN-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita tetap bikin VLAN 10. Kita akan masuk ke FA 0/1 kah ini, interface FA 1/0, no shutdown. Dan FA 0/0. Shutdown. Oke. Nah, di sini kita konfigurasikan DHCP server di router 2 teman-teman. Jadi kita langsung saja exit, kita katakan IP DHCP full untuk VLAN 10. Jadi kita menggunakan teman-teman, ini kita kembali terlebih dahulu. Kita belum memberikan IP pada masing-masing VLAN teman-teman. Jadi di sini oke. Untuk konfigurasinya itu kita masuk ke sub interface ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA 1/0 titik 10 teman-teman. Kita encapsulation terlebih dahulu kedua Q 10. Kita beri IP address yaitu 92.168.10.1 atau IP address pertama teman-teman. Sini oke. Lalu subnet masknya 255.255.0. Nah, kita lakukan untuk VLAN 20 juga teman-teman. Oke, value 20 dan kita berikan IP 20.1 teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sub interface 0/0 untuk VLAN 30 dan 40 nya teman-teman. Oke, kita encapsulation terhadap Q 30, lalu kita beri IP 30. Oke, kita masuk ke interface 40. Encapsulation 40 dan kita beri IP sesuai teman-teman. Oke, di sini sudah kita berikan IP sesuai masing-masing VLAN dan di sini sudah telah. Sekarang kita akan konfigurasikan DHCP-nya teman-teman. Kita exit, kita masuk ke IP DHCP full VLAN 10. Kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0 lalu 255.0. Oke, lalu kita default router itu 192.168.10.1 atau IP pertama yang tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita enter lalu DNS
servernya kita menggunakan 192.168.100.2 teman-teman, karena ini sudah ditentukan. Oke, lakukan sama pada VLAN 20, 30 dan 40 juga teman-teman. Oke, yang sorry, kita networknya kita ganti menjadi 20 dan default routernya 20 juga, DNS server sama. Oke, kita masuk ke IP DHCP full VLAN 30 teman-teman. Kita ketik saja ya teman-teman, 68.30.0. Oke, kita masuk ke default router teman-teman, 2.8.30.1 dan kita berikan DNS servernya yaitu 192.168.100.2. kita masuk ke IP DHCP full VLAN 40 ya teman-teman. Ini terakhir, kita masukkan networknya 192.168.40.0 dan 255.255.0, lalu default router 192.168.100.2. Sorry, di sini 41. DNS nya ini yang 100.2, 192.168.100.2. Oke, sini sudah teman-teman. Kita coba cek pada cek result di router dual teman-teman. Oke, di sini sudah tercek semuanya, jadi kita tinggal mengecualikan IP atau excluded ya teman-teman. Oke, kita pengecualian IP terlebih dahulu agar tidak bisa dipakai oleh user lain. Kita ketikkan IP DHCP exclude trace 192.168.10.1 teman-teman. Ini kita lakukan juga untuk 30, 10, 40 nih. Oke, jika sudah kita bisa coba cek. Ya, di sini kita perlu terang terlebih dahulu teman-teman. Coba kita terang. Interface MA011 resport mode terang, resport file alert VLAN 30 sampai 40. Oke, sini kita coba. Di sini sudah teman-teman. Dan kita tinggal terang juga ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk VLAN 20 apakah sudah mendapatkan IP. Oke, di sini DHCP request successful ya teman-teman. Kita VLAN 10. Oke, successful juga. Kita coba VLAN 30-nya. Oke, kita coba yang VLAN 40. Oke, sip. Berarti untuk part 2 kita sudah selesai teman-teman. Kita
Kita lanjut ke part 3 untuk konfigurasi VLAN dan tracking pada switch 3 dan 4 ini teman-teman, posisinya di sini. Oke, kita langsung saja ke switch 3 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja enable SSID configuration mode. Kita bikin VLAN terlebih dahulu teman-teman. Kita VLAN pada switch 3 itu sama ya teman-teman, 50 dan 60. VLAN 60, VLAN 60. Lalu kita ke interface RA/FA 0/3 sampai 0/2 sampai 3 seperti biasa teman-teman, sampai 3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 40 teman-teman, 50 sini kita kasih SPAPO atau spanning tree atau proses. Oke, selanjutnya kita ke interface RA/FA 0/4 sampai 5 teman-teman. Selanjutnya kita switchport mode akses, switchport akses VLAN 60 dan kita gunakan SPAPO. Oke, kita exit dan kita coba interface FA 0/1 support mode terang, ini sudah tidak sepertinya. Ini kita lanjut ke switch 4 teman-teman. Oke, kita bikin juga VLAN-nya. Kita ke VLAN 4, VLAN 50, name VLAN 60, VLAN 50. Oke, kita ke interface RA/FA 0/2 3 switchport mode akses, switchport akses VLAN 50, kita SPAPO. Kita interface FA 0/4 sampai 5. Interface range. Kita switchport mode akses, switchport akses VLAN 60 teman-teman, kita SPAPO. Oke, sip. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router ya teman-teman, router 3. Oke, kita masuk ke dalam router 3 teman-teman. Selanjutnya kita enable, lalu SID conft, lalu kita masuk ke interface FA 0/0, kita 01 terlebih dahulu dan kita masuk ke sub interface ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke sub interface dari VLAN 50 terlebih dahulu. Kita encapsulation .1q 50, lalu kita beri IP address 192.168.50.1 ya teman-teman. Sini untuk IP-nya. Oke, subnet busnya 255.255.255.0. Oke, jika sudah kita masuk ke interface sub interface dari VLAN 60 teman-teman. Nah, encapsulation .1q 60, lalu kita berikan IP-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server teman-teman. Seperti biasa,
kita exit, kita IP DHCP full VLAN 50 ya teman-teman. Networknya 192.168.50.0 55.0. Kita masukkan default router yaitu 92.168.50.1. DNS servernya itu 92.168.100.2 teman-teman. Oke, kita lakukan sama untuk VLAN 50 juga teman-teman. VLAN 60 teman-teman, sorry. Networknya kita ganti menjadi 60 dan kita atur default router 60. Nah, oke, sip. Kita exit dan kita coba load teman-teman. Coba kita masuk ke dalam interface FA 0S6 transport all VLAN 50 sampai 60 teman-teman. Oke. Apalagi di sini perlu kita sudah teman-teman. Kita tunggu hijau terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita coba cek untuk IP DHCP nya teman-teman. Oke, di sini DHCP pada VLAN 50 sudah successful dan kita coba untuk VLAN 60 juga sudah successful juga. Di sini untuk yang PC12 apakah sudah successful juga? Oke, di sini sudah successful juga teman-teman. Yang artinya konfigurasi pada part 3 ini sudah selesai teman-teman. Oke, kita lanjut untuk ke part 4 ya teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada switch 5, switch 6 dan MLS1 teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Oke, di sini sangat banyak ya teman-teman untuk VLAN-nya. Di sini terdapat 3 VLAN, 70, 80 dan 90 VLAN. Oke. Kita mulai dari switch 5 teman-teman. Oke, kita langsung saja Ctrl+T, lalu kita masuk atau kita bikin VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 70 dan 80 teman-teman. Oke, kita bikin VLAN 70 dengan nama VLAN 70, VLAN 80 dengan nama VLAN 80. Oke, kita sekarang masuk ke interface-nya ya teman-teman. Dan di sini kita coba cek. Oke, seperti biasa. Yang atas 0/2 sampai 3, yang bawah 0/4 sampai 5. Oke. Berarti kita ke interface range FA 0/2 sampai 3. Kita switchport pada akses ya teman-teman. Switchport akses VLAN, berarti ini VLAN 70 teman-teman. Kita SPAP. Oke, kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Kita masuk ke akses switchport akses VLAN 80 teman-teman, yang mengarah ke PC 18 ini. Oke, kita SPAP. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kita coba oke, sebentar.
Kita masuk ke interface FA0+1. Oke, sini sudah diterang sepertinya. Oke, kita ke switch 6. Selanjutnya kita bikin ya teman-teman. Di sini switch 6 itu ada 3 VLAN teman-teman. Mencakup 3 VLAN, VLAN 70, 80 dan 90 itu yang paling pojok, itu yang pink. Kita enable SID lalu seperti biasa bikin VLAN terlebih dahulu ya teman-teman. VLAN 70 dan VLAN 70. Oke, sini VLAN 80 dan VLAN 80 dan 90 dan VLAN 90. Oke, di sini sudah kita bikin VLAN-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke interface range FA atau kita masuk ke dalam masing-masing interface. Di sini oke. 0/2 sampai 3. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Kita berikan spanning tree protokolnya. Oke, kita interface RA FA 0/3 sampai 4. 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 80 ini teman-teman. SPA PO. Oke, selanjutnya interface RA FA 0/6 hingga 8. Kita support mode akses, support akses VLAN 90 dan SPA PO. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kita coba cek result untuk yang switch 2 ya teman-teman. Oke, di sini untuk switch sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Oke, di sini sudah semua. Switch 6. Oke, sudah teman-teman. Kita coba ke MLS sekarang teman-teman. Enable SID, kita masuk ke konte, lalu kita ke bikin VLAN terlebih dahulu teman-teman. VLAN 70 sampai 80. VLAN 80. VLAN oh sorry, VLAN 80 dan VLAN 80, VLAN 90, NAM VLAN 90. Oke, sip, kita masuk ke interface. Di sini kita ke interface VLAN 70. Oke, kita berikan switchport mode terang. Kalau terang sih kita akan menambahkan IP terlebih dahulu teman-teman. IP address 192.168.70.1.255.255.255.0. Oke, kita ke interface VLAN 80. Kita berikan IP
Oke, 81 ya teman-teman. Dulu kita berikan IP 90.1. Oke, sini sudah nambah. Kita lihat pada MLS, berarti itu MLS berapa ya teman-teman? Oke, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah terchecklist untuk VLAN 70, 80, 50. Sekarang kita tinggal buat IP atau buat DHCP-nya. Kita masuk dan kita coba bikin IP DHCP pool VLAN 70 dan network 192.168.10.0 255.255.0. Default routernya 192.168.10.1 dan S server 192.168.100.2 mungkin. Kita cek bentar. Oke, kita lakukan pada VLAN 80. Oke, teman-teman, di sini kita coba cek terlebih dahulu. Nah, di sini untuk full VLAN 70 hingga 90 sudah terchecklist semua teman-teman. Jadi kita tinggal pengecualian IP address ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah konfigurasikan. Sekarang kita coba mengecualikan IP-nya. Kita IP DHCP exclude 92.168.70.1 hingga 80 90. Oke, teman-teman, kita coba cek untuk VLAN 70 nya. Kita coba request DHCP ya teman-teman. Oke, di sini sukses. Di sini juga successful ya teman-teman. Untuk VLAN 80 kita coba yang VLAN 90. Oke, di sini successful juga teman-teman. Kita lihat cek result. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Sudah terchecklist semua. Oke, kita tinggal lanjut nih untuk yang part 5 teman-teman, konfigurasi VLAN pada MLS2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 5 ya teman-teman. Kita konfigurasi MLS atau VLAN pada MLS2. Oke, di sini pada MLS2 kita masuk terlebih dahulu. Enable SID, lalu kode, Nah, di sini VLAN 100 teman-teman memakainya. Oke, kita bikin VLAN 100 dengan nama VLAN 100. Oke, sip, kita masuk ke interface.
di sini FA01 dan 2 teman-teman. FA01 sampai 2 switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100, kita beri spanning tree protokol. Oke, selanjutnya kita beri alamat IP nya dulu untuk VLAN. Kita belum bikin IP nya, kita interface VLAN 100, kita bikin IP address 192.168.100.1.255.255.255. Oke. Nah, di sini konfigurasi manual ya teman-teman untuk alamat IP-nya di server. Kita pakai 192.168.100.2. Untuk default gateway tadi 100.1 teman-teman, dan DNS servernya 92.168.100.2. Oke, kita pada web server juga kita berikan IP-nya teman-teman. 3 1. Oke, jika sudah kita coba ping 192.168.100.1. Oke, di sini TTL ya teman-teman, atau replay from, yang artinya konektivitas pada MLS2 itu sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi point to point ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita lakukan konfigurasi PTP-nya. Baik, untuk MLS kita masuk ke dalam, berarti kita ke ini dulu teman-teman, interface FA0/3 teman-teman, yang mengarah ke router 4. Sebelum itu kita matikan switchboard-nya, no switchboard, lalu kita konfigurasikan IP-nya, yaitu 10.10.10.18. subnet kelasnya 255.255.252, karena ini /23 teman-teman, /30. Oke, lalu kita masuk ke interface FA0/4 teman-teman. Kita berikan IP-nya, yaitu 10.10.10.22.52. Oke, di sini sudah saya tambahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita ke router 4. Pada router 4 itu kita masuk ke interface, kita ke enable konfig interface A0/0, kita ke shutdown IP address plus 255.252. Oke, di sini kita lanjut yang mengarah ke router 1 teman-teman, interface SE ya teman-teman, atau serial 2/0, shutdown, dan di sini kita IP address 10.10.10.10.5.25
255 252. Oke, selanjutnya kita ke router 5 terlebih dahulu teman-teman. Oke, router 5 kita enable. Oke, lalu ke interface FA 0/0 teman-teman. Shutdown IP address 10.10.10.21 2 ya teman-teman. Oke, kita enter dan kita ke interface SE2/0. Shutdown IP address 10.10.10.14 255.255.255.252. Oke, sekarang kita ke router 5 terlebih dahulu teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ke router 1 ya teman-teman. Oke, sekarang kita yang mengarah ke interface SE. Benar. Oke, jadi di sini SE kita masuk ke dalam private mode, configuration mode, kita ke interface SE2/0 yang mengarah ke router 4 teman-teman. Oke, di sini sudah up statusnya IP address 10.10.10.9. IP address 10.10.10.9. Sorry, 255.255.252 teman-teman. Oke, sekarang ke interface SE3/0. Oke, kita no shutdown dan kita beri IP nya teman-teman. Address 10.10.10.13 255. Oke, sekarang kita yang mengarah ke router 2 teman-teman. Ke router 2 ya teman-teman, kita berikan interface FA 5/0 no shutdown di IP address 10.10.10.1. Oke, kita ke interface FA 4/0 shutdown 10.10.10.5. Oke, sip, kita ke router 2 terlebih dahulu teman-teman. Oke, lalu interface FA 4/0 no shutdown IP address 10.10.10.2 255. Oke, kita ke router 3 ya teman-teman. Ke SID konten, lalu interface FA 4/0 no shutdown
shutdown IP address 10.10.10.6 25.25.25.52. Oke, kita yang mengarah ke MLS ya teman-teman. Oke, interface FA 1/0 no shutdown, dan kita beri IP nya ini berapa teman-teman? 25. Oke, IP address 192 sorry 10.10.10.25 25. Oke, sekarang kita konfigurasikan pada MLS nya ya teman-teman. Untuk MLS kita enable SID dan kita berikan IP nya yang mengarah ke interface FA 0/1 teman-teman. Kita no switch port, lalu kita berikan IP address 10.10.26 25. Oh sorry, kurang 1. Sip. Oke, bisa kita coba cek untuk di sini sudah terchecklist semua ya teman-teman. Untuk yang tadi kita lakukan. Nah, di sini untuk router 3 itu saya belum melakukan pengecualian IP ya teman-teman pada 50,60. Oke, kita kembali ke router dan sini IP address kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. IP DHCP excluded 192.168 50.1 Oke, di sini sepertinya sudah terchecklist teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah checklist ya teman-teman untuk yang excluded address-nya. Sekarang kita bisa lanjut untuk yang part 7 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 7 ya teman-teman, yaitu konfigurasi EIGRP pada router 1, router 2 dan router 3, lalu pada MLS 1 teman-teman. Jadi yang di dalam lingkaran kuning teman-teman. Oke, kita mulai pada router 1 terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi routing EIGRP ya teman-teman. Oke, kita masuk terlebih dahulu configuration mode. Nah, lalu kita akan mempromosikan network yang ada di depannya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam router EIGRP. Nah, di sini untuk aturannya itu menggunakan AS10 ya teman-teman, atau auto summary 10. Lalu di sini juga disuruh mendisable auto summary-nya teman-teman. Oke, langsung saja router EIGRP 10. Lalu kita enter, kita no auto summary ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja mempromosikan network yaitu 10.10.10.0 karena di sini IP-nya yaitu atau range IP-nya itu dari 10.1 hingga 10.2. Jadi kita mengambilnya untuk network 10.0 ya teman-teman. Lalu wildcard-nya jangan lupa 0.0.0.3 karena /30. Oke, jika sudah, kita promosikan pula untuk network yang mengarah ke router 3 teman-teman, yaitu
sini kita network 10.10.10.4 0.0.0.3. Oke, jika sudah kita lanjut ke router 2 teman-teman. Oke, kita enable lalu active config ya teman-teman. Lalu kita ketikkan router EIGRP 10 sama. Seperti biasa no auto summary. Lalu kita masukkan networknya teman-teman. 10.10.10.0. Ini yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Oke, di sini sudah terdapat keterangan up. Yang artinya sudah aktif. Lalu kita promosikan pula untuk network yang ada pada VLAN ini teman-teman, VLAN 10 sampai VLAN 40 ya. Oke, kita langsung saja ketika network 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255. Selanjutnya kita enter karena di sini /24 ya teman-teman. Lalu kita promosikan pula 20, 30 dan 40 teman-teman. Oke, sudah, kita ke router 3 nih. Pada router 3 kita akan mempromosikan VLAN 5060 juga dan MLS 1. Oke, kita masuk ke NFV dahulu. Lalu kita masuk ke dalam router EIGRP 10. Kita auto sum. Oke, kita masuk ke dalam network atau promosikan network 10.10. Di sini 4 ya teman-teman. 0.0.0.3. Oke, di sini statusnya up. Oke, lalu kita promosikan pula network yang ada pada VLAN 50 dan 60. Oke, jika sudah, kita promosikan pula untuk yang mengarah ke MLS ya teman-teman. Jadi untuk yang mengarah ke MLS ini kita menggunakan network 10.10.10.24 0.0.0.3. Oke, sip, kita exit, kita ke MLS 1 teman-teman. Sekarang kita konfigurasi pada MLS 1. Oke, kita sebelum melakukan konfigurasi router EIGRP kita harus memasukkan command yaitu IP routing agar mengenable konfigurasinya. Oke, kita router EIGRP 10, lalu kita no auto summary. Selanjutnya kita masukkan networknya yaitu 10.10.10. Di sini titik 24 ya teman-teman, yang mengarah ke router 3. Oke, 0.0.0.3 ya, atau wildcardnya. Oke, kita enter. Di sini up ya teman-teman statusnya. Selanjutnya kita akan promosikan network yang ada pada VLAN 70, 80, 90 juga. Oke, kita network 192.168.70.0 0.0.0.255. Oke, sini juga kita tambahkan. Oke, sip.
Oke teman-teman, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, lanjut kita cek result. Nah, di sini untuk router 2 itu EIGRP sudah semua ya teman-teman. Untuk router 3 juga sudah. Untuk router 1 mana router 1? Router 1 itu juga sudah teman-teman. Oke. Jadi di sini kita coba cek untuk show IP route. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita coba bisa tekan show IP EIGRP. Sorry. Kita show IP route aja. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut untuk yang part 8 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF pada router 1, router 4, router 5, dan MLS 2. Oke, saya mulai pada router 1 terlebih dahulu. Kita exit ya teman-teman, kita langsung saja router OSPF 1. Sini karena menggunakan ID-nya 1 ya teman-teman. Lalu kita promosikan network yaitu 10.10.10 yang mengarah ke router 4, yaitu kita menggunakan titik 8. Lalu 0.0.0.3 area kosong teman-teman. Oke, jika sudah kita promosikan pula yang menuju ke router 5, yaitu kita menggunakan 12.0 atau 10.12 ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita ke router 4 ya teman-teman. Kita ke X terlebih dahulu, kita ke router OSPF 1. Kita promosikan network 10.10.10.8 teman-teman. Lalu 0.0.0.3 area kosong. Oke, sini kita network 10.10. Oke, di sini down ya teman-teman. Kita juga promosikan yang mengarah ke MLS nih, 10.10.10.16.0.3 area kosong. Oke, sudah, kita ke router 5. Router OSPF 1. Lalu kita ke network 10.10.10.12.0.0.0.3 area kosong. Ini kita tunggu ya. Oke, sekarang kita ke MLS. Oke, di sini sudah down. Kita ke network 10.10.10.20 0.0.0.3 area kosong. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke MLS nya nih. Ini saya sudah mengaktifkan IP routing, tinggal masuk ke dalam router OSPF 1, lalu kita mengadvertise network yang mengarah ke router 4 dan router 5 teman-teman. Jadi 10.10.10.16 0.0.0.3 lalu area kosong. Selanjutnya pada 20 teman-teman. Oke,
Habis itu kita promosikan pula untuk yang VLAN-nya nih, VLAN 100 ya teman-teman. Oke, sudah kita atur. Oke, sini kita promosikan untuk VLAN networks 192.168.100.0, lalu kita 0.0.0.255 area kosong. Oke, coba kita cek terlebih dahulu pada MLS2 nya. Oke, MLS2 itu sudah, namun pada redistribution itu belum ya teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi mutualnya. Oke, kita bisa lanjut ke topik yang ke-9 teman. Oke teman-teman, untuk yang part 9 itu kita akan konfigurasi mutual redistribution pada router 1. Nah, jadi untuk konfigurasi ini kita akan menggabungkan kedua routing, baik routing EIGRP maupun OSPF akan kita jadi satu ya teman-teman, agar bisa saling terhubung antara VLAN 10 sama VLAN 100. Oke, kita ke router 1 ya teman-teman. Kita masuk ke router EIGRP 10, lalu kita ketikkan redistribution atau redistribute OSPF 1, kita ketikkan metrik, lalu 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 sebanyak 5 kali teman-teman. Oke, di sini sudah. Nah, lalu kita masuk ke router OSPF 1 teman-teman. Dan di sini kita memasukkan router EIGRP 10 ke dalam router OSPF 1 ya teman-teman. Jadi begitu konsepnya. Kita redistribute, lalu EIGRP 10 kita subnet. Oke, kita coba cek pada router 2 ya teman-teman. Kita enable SID Alt, lalu to show IP route. Oke, nah di sini sudah terdapat interface yang ada pada OSPF-nya tadi teman-teman. Jadi melalui interface eksternal ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa mencoba ping terlebih dahulu atau kirim surat dari VLAN 20 ke server. Kita ulangi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Berarti konfigurasi menggabungkan antara kedua routing itu sudah berhasil. Kita lanjut ke konfigurasi DNS dan web servernya nih teman-teman. Oke, jadi di sini kita masuk ke DNS server. Oke, di situ kita masuk ke dalam service, lalu di sini kita on kan semua ya teman-teman. Pada DNS kita on. Oke, lalu kita bikin record. Nah, di sini untuk namanya atau domainnya yaitu academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.100.3. Jika sudah, kita add saja, lalu kita bikin CNAME-nya ya teman-teman. Untuk CNAME kita www.academy.sekolah.
sekolahan.id, lalu hostname-nya yaitu academy.sekolahan.id teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil kita tambahkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasi web server untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan. Di sini kita masuk ke dalam service, lalu HTTP. Di sini kita on kan semua, lalu kita edit, yaitu welcome to Akademi Sekolahan ID. Oke, kita save. Selanjutnya kita coba konektivitas ya teman-teman. Ini kita request IP terlebih dahulu. Oke, sip. Kita lanjut ke ping. Kita coba ping apakah berhasil. Oke, di sini TTL ya teman-teman. Dan ketika kita coba buka untuk pada web browsernya, kita tunggu sebentar. Kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Oke, di sini sudah ya teman-teman, terdapat welcome to Akademi Sekolahan.id. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi DNS dan web server. Kita lanjut ke konfigurasi access list teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 11 atau part yang terakhir, yaitu kita akan mengkonfigurasikan access list ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi pada MLS2 nih. Jadi di sini kita masuk ke dalam privilege mode, SID, conf, lalu di sini kita akan masuk ke dalam IP access list, lalu extended. Nah, di sini keterangannya itu block underscore HTTP ya teman-teman. Karena kita akan memblokir website yang tidak secure. Oke, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan deny TCP karena HTTP itu berada di TCP ya teman-teman. Lalu ini, dan ketikkan network yang ada pada DNS server atau VLAN 100 itu 192.168.100.0. lalu wildcardnya jangan lupa 55. Nah, di sini tambahkan EQ 80 karena HTTP itu portnya 80 teman-teman. Oke, jika sudah kita enter, lalu permit IP ani ya teman-teman. Oke, jika sudah kita masuk ke interface VLAN 100. Nah, di sini kita IP access group out ya teman-teman. Oh sorry, C-nya kebanyakan. Oke, di sini IP access oke. Di sini sudah ya teman-teman. Kita coba cek. Kita akan menggunakan VLAN 20 nih. Pastikan sudah ada IP DHCP. Dan kita coba untuk menggunakan domain atau HTTP. Kita www terlebih dahulu, academy.sekolahan.id. Coba kita go. Nah, di sini pastinya sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah kita blokir untuk HTTP-nya. Karena di sini kita harus menggunakan HTTPS atau yang lebih secure. Kita coba HTTPS.
Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Welcome to Akademi Sekolah ID. Oke, mungkin itu saja untuk materi dari Superlab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.